Menteri BUMN Erick Thohir pastikan segera menata ulang lokasi objek vital, terutama yang berdekatan dengan permukiman. Tapi Erick juga mengimbau agar warga memahami tidak tinggal dekat dengan objek vital. Titik keamanan dan tentu kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Ya, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun buffer. Lalu bagaimana lokasi depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara yang ini ternyata sangat dekat dengan permukiman warga? Kita akan tanyakan dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Selamat petang, Pak Yayat. Selamat petang, Mbak Audrey. Pak Yayat, jadi sebenarnya ini awal mula lokasi depo ini apa sih? Apakah langsung depo atau pemukiman warga? Ya, yang pertama pasti depo dulu. Itu depo dibangun tahun 1974. Tahun 1974 Jakarta tidak sepadat dan seramai seperti sekarang. Bisa dikatakan kawasan depo Pelumpang itu masih bersih dari permukiman. Bahkan ada klaim aset tanah yang diakui sebagai asetnya Pertamina. Walaupun itu menimbulkan gugatan dari masyarakat dan ada sengketa persoalan lain di dalamnya. Yang jelas ketika depo ini dibangun, otomatis memang kawasan di sekitarnya belum berkembang. Bayangkan tahun 74 itu kan lebih dari 50 tahun yang lalu misalnya kan. Artinya di sana hanya depo saja, tidak ada sama sekali pemukiman penduduk? Belum, karena sekali lagi kawasan di sekitarnya belum berkembang. Tapi seiring dengan semakin berkembangnya wilayah Tanjung Priok, berkembangnya pelabuhannya, berkembangnya industri, maka kepadatan penduduk pun semakin lama semakin meningkat. Bahkan ada cerita katanya di satu RW katanya, dari RT-nya 7 tiba-tiba karena semakin bertambah merambah ke kawasan itu bisa jadi 11. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, jika pada areal-areal yang sebetulnya ada persoalan dengan masalah tanah, kemudian ditempati, kemudian diberikan KTP, dibentuk RT RW, jelas dia akan menjadi permukiman. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah pengetahuan kita tentang bagaimana sebetulnya mendudukkan permukiman dengan fasilitas vital. Dan yang paling parah ini hanya berbatasan dengan tembok saja antara depo dan permukiman. Iya, yang menjadi bermasalah lagi, tembok pun akan menjadi bagian dari permukiman itu. Kalau kita lihat jarak tangki yang meledak itu kan, nggak sampai 20 meter, bahkan ada rumah yang menempel dengan tembok. Sebetulnya antara tembok dengan tangki untuk di dalam wilayah Pertamina depo itu ada jalan inspeksi sebetulnya, ada jarak. Tetapi ingat, besaran tangki itu akan mengukur tingkat besarannya potensi ledakannya. Semakin besar tangkinya, maka otomatis jarak amannya pun harus lebih jauh. Jarak amannya berapa sih, Pak Yayat? Ya, itu relatif sekali ya, tergantung ukuran standar dari besaran tangki yang ada. Ada yang mengatakan bisa sampai 10 meter atau ada yang mengatakan lebih dari 50 meter jarak-jaraknya itu. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kalau dalam konteks pengamanan di dalam lingkungan depo Pelumpang itu sudah ada tembok pengaman. Yang tidak dikelola itu adalah buffer zone-nya. Nah, karena buffer zone ini merupakan ruang terbuka dan harus diingat, kalau di Jakarta ini orang kalau lihat tanah kosong lapar karena ingin buat rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Berarti dipertanyakan juga yang meng-ACC begitu, yang memperbolehkan. Nah, pertanyaannya siapa yang memberikan rekomendasi? Siapa yang mengizinkan? Apakah ada persoalan sengketa tanah di atasnya? Katanya ada sengketa sudah diselesaikan dan katanya kita juga tidak tahu bagaimana pihak Pertamina bisa mengklaim kalau itu asetnya harusnya dijaga, dirawat, dan dilindungi. Tetapi kalau misalnya masih ada sengketa di dalamnya, seperti ada kasus, mohon maaf, di kasus Tanah Merah yang memang kemarin sempat sengketa ramai, ketika didudukin warga, itu otomatis juga menjadi persoalan besar. Nah, disinilah yang menjadi catatan kita, ranah di luar BBM depo Pelumpang itu bukan ranahnya Pertamina untuk menyelesaikannya. Itu adalah ranahnya pengadilan dan ranahnya Pemprov DKI untuk mengambil keputusan. Bagaimana menjaga konsep ruangnya tersebut? Kalau kita misalnya menata ruang, itu jelas
wilayah-wilayah vital dan strategis itu harus bebas dari pemukiman. Dan kalau yang Pak Yayat lihat, kita lihat lagi di drone ya, itu kan sangat cuma hanya berbatasan dengan pagar saja. Dan ini sangat-sangat tidak layak untuk didirikan bangunan, tepat di sebelah depo. Betul, jadi dalam konteks sekarang ini tumbuh kembangnya pemukiman padat dalam konteks yang kumuh, yang tidak tertata, kemudian difasilitasi, sekali lagi ya saya mohon maaf, difasilitasi oleh jalan, air, listrik, kemudian ada administratif secara itu resmi, artinya melegalkan sesuatu yang sebetulnya tidak layak. Jadi kesalahan terbesar kita dalam penataan ruang itu adalah zona yang sebetulnya harus dilindungi dari permukiman itu pelan tapi pasti terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Otomatis memang siapa yang bisa mengawasinya itu menjadi persoalan kata penting di dalam. Penataan tata ruang yang menjadi kuncinya. Terima kasih pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Sehat selalu Pak Yayat. Sehat, sama-sama, terima kasih.